Yo, ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Seperti biasanya, aku berharap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu baik-baik saja. Kali ini, aku bakal jelasin kalian, aku bakal ngasih tahu kalian 5 hal yang kalian nggak tahu tentang kehidupan di kapal pesiar. Yang pertama adalah kehidupan di kapal tuh nggak jauh beda dengan kehidupan di darat. Ya, 11-12 lah, karena di kapal juga punya aturan di mana kita diawasin 24 jam oleh security di kapal. Jadi nggak sebebas yang kalian kira kita bisa free drag, free shake, atau anything about negative things lah. Pokoknya di kapal tuh kita juga ada security yang ngawasin kita setiap hari, hampir di setiap sudut ada CCTV. Jadi nggak sebebas yang kalian kira. Jadi kita tetap harus hormati ya norma-norma atau peraturan yang ada di kapal. Jadi sekali lagi, kehidupan di kapal itu nggak jauh beda dengan kehidupan di darat, karena kita harus memperhatikan norma-norma dan aturan yang ada di kapal. Oke, kehidupan di kapal tuh sama kayak kehidupan di darat cuy. Cuman bedanya adalah di kapal kalian bisa berpindah-pindah waktu, berpindah-pindah negara dalam satu hari. Atau mungkin kalian bisa, misalkan malam ini kalian tidur di Eropa, di bagian Spanyol, mungkin besok pagi kalian bangun bisa di Italia. Itu bedanya. Jadi yang membedakan adalah bedanya kamu bisa berpindah-pindah secara signifikan, secara tepat banget, karena kapal itu bakal berpindah setiap harinya depending tujuan kapal tersebut. Lanjut kedua adalah koneksi internasional. Kita bisa ketemu banyak orang di kapal karena dari kru aja, dari para kru, dari para pekerja, dan mereka ada berasal dari Filipina, India, Vietnam, Italy, Jerman, or around the world. Jadi kalian bakal terkoneksi ke setiap negara. Kalian bisa belajar bahasa mereka, kalian bisa belajar attitude, kalian bisa belajar habit, everything about them. Jadi itu adalah hal positif bagi kalian yang orangnya senang belajar, orang yang senang akan pengetahuan atau budaya dari negara lain. Itu adalah nilai plus buat kalian, karena kalian bisa belajar dari budaya orang lain. Jadi hal positifnya adalah misalkan ada negara lain membawa budaya mereka ke kapal, kalian bisa tahu dan kalian bisa belajar. Misalkan ketika kalian, kalau di kapal ada namanya crew beach, yaitu dimana kalian bisa bersantai ria di jacuzzi, di pool dengan teman-teman lain, dengan kawan-kawan pekerja lain saat kerjaan kalian kelar. Mungkin ada beberapa cewek dari negara lain yang cuma pakai bikini, atau mungkin dia pakai tank top doang, atau bahkan mereka naked. Jangan kaget, itu tuh udah biasa buat mereka. Jadi jangan terus-terusan kalian melihat kayak gitu langsung sangi, atau kalian langsung ngaceng gitu lah ya. Jadi jangan kaget aja, karena mereka membawa budaya mereka tuh ke kapal untuk mengenalkan bahwa oh, Portugal tuh kayak gini gitu, like Italia tuh kayak gini gitu. Kalian juga harus mengerti dan harus bertoleransi. Atau mungkin dari kita yang biasa selalu pakai celana panjang, baju rapi, atau gimana pun saat ke pantai, itu beda dengan mereka. Dan itu kalian harus tahu dan harus mengerti. Kalau kalian nggak bisa mengerti, kalian nggak harus tahu, yaitu adalah hal kesulitan kalian sendiri untuk beradaptasi di kapal. Yang ketiga ada di cuaca gitu. Karena cuaca di Eropa, cuaca mostly di negara-negara lain selain Indonesia itu berbeda. Kalau misalkan di Eropa ada beberapa iklim seperti summer, winter, ada juga spring. Banyak lah pokoknya, ada musim salju, nanti ada musim panas, ada pertengahan musim dingin. Di situ kalian akan tahu kalau di sana tuh cuacanya tuh berbeda. Jadi itu ada selain juga hal positif, itu juga nilai lebih buat kalian. Karena apa? Karena kalian bisa merasakan gimana sih winter tuh kayak gimana, terus summer tuh kayak gimana, atau mungkin mesti lagi saat winter, saat musim semi, atau lagi saat musim salju gitu loh. Jadi kalian bisa tahu gimana tuh keadaan di negara tersebut. Yang keempat adalah sinyal dan internet. Ini adalah most common question yang hampir setiap teman-teman tanyakan di Instagram atau mungkin di channel YouTube aku yang lain, di setiap komen bahwa Mas, gimana sih koneksi sinyal di kapal tuh? Sebenarnya gini coy, di kapal kita menyediakan wifi, tapi di setiap perusahaan mereka punya kebijakan masing-masing. Kayak di perusahaanku sendiri, kita diharuskan membayar wifi setiap menit. Jadi hitungannya per menit. Per menit itu ada sekitar 0, something euro lah. Pokoknya intinya 1 jam itu bisa sampai 80.000. Itu cuma di perusahaan saya. Mungkin di perusahaan teman-teman yang lain itu berbeda. Tapi intinya kapal kita itu menyediakan wifi. Wifi itu kalian bisa temukan dimanapun, di setiap every corner of the ship. Tapi sayangnya itu bisa bayar, itu bisa juga gratis, tergantung kapal tersebut. Atau mungkin kapal lagi nyandar, kalian bisa turun membeli SIM card di setiap negara. Misalkan kamu lagi di Spanyol, kamu turun, kamu beli kartu perdana di Spanyol, itu bisa banget. Atau mungkin lagi di Italia,
kalian beli kartu bertahan di Italia itu bisa banget. Cuman kalau di kapal kalian harus bayar karena apa? Perusahaan nggak mau rugi cuy. Jadi mungkin ada yang mau bayar, ada yang mau gratis. Kalau memang company-nya udah kaya raya, udah banyak duit, mungkin bisa ngasih gratis. Cuman kalau company-nya emang pelit, ya kamu tau lah corporate kayak gimana. Jadi kalau misalkan harus bayar, ya udahlah, itu rezeki kita, harus bayar, dimana kita menggunakan jasa mereka untuk bisa berkoneksi internet. Lanjut di kelima ya, ini adalah hal terakhir yang kalian harus tahu. Ini adalah hal yang paling krusial. Karena apa? Karena kita harus bisa beradaptasi di kapal cuy. Karena sebanyak beribu-ribu orang, beratus ribu orang yang ada di atas kapal, kalian harus bisa beradaptasi about manners, about how to work, about how to talk with others gitu loh. Jadi kita harus benar-benar adaptasi, nggak bisa bertingkah laku seenaknya. Misalkan kita punya teman dari Jerman, terus kita bisa nyebut mereka, hei gini, anjing lu bangsat gitu. Nggak bisa cuy, karena mereka juga punya manners, mereka punya attitude, mereka punya perilaku yang mungkin berbeda dengan kita gitu. Jadi kita harus pintar-pintar beradaptasi, harus tahu menempatkan manner, harus tahu kapan kita bisa ngomong nyapa, memanggil nama, atau mungkin bisa berjabat tangan. Itu kita harus benar-benar tahu, karena hal itu sangat krusial. Mungkin ada beberapa negara yang bisa mentoleransi kesalahan kita, tapi kalau kita bertemu dengan negara yang kebetulan tidak bisa, no tolerance, no mercy, jadi nggak bisa, meskipun kamu salah, oke, I cannot tolerance gitu. Jadi kalian tetap harus beradaptasi dengan baik. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa aku jelaskan kali ini, karena 5 hal itu adalah hal yang paling krusial yang harus kalian tahu ketika kalian bekerja di kapal pesiar. Opini saya tentang 5 hal yang perlu kalian tahu di kapal pesiar. Mungkin ada teman-teman juga yang bekerja di kapal, atau teman-teman yang udah berpengalaman di kapal bisa mengasih atau bisa ngasih saran atau bisa nambahin, bisa banget di kolom komentar di bawah ini. Juga aku juga pengen dengar sih gimana cerita-cerita tentang kalian yang mungkin udah pernah bekerja di kapal. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. And see you guys in another video. Bye-bye.